yaitu mengukur kinerja ya, sistem pengukuran kinerja atau performance measurement. Nah, jadi pada chapter ini kita mengukur bagaimana sistem pengukuran kinerja yang dalam hal ini sistem pengukuran kinerja mengimplementasikan dari ya strategi ya. Kalau nggak salah udah nih. Ya udah ya. Ya udah kita bahas baik berikutnya ya. Ya, chapter 12 ya, yaitu manajemen kompensasi. Ya, jadi manajemen kompensasi di sini bahwasanya setiap perusahaan itu pun memiliki tujuan dan pentingnya ya pengendalian sistem manajemen. Nah, dalam sebuah organisasi ini uh, berfokus pada mekanisme insentif, gitu ya. Jadi mekanisme insentif merupakan bagian sistem kompensasi, gitu ya. Bagian sistem kompensasi yang punya pengaruh ya, pengaruh terhadap dampaknya kepada karyawan ya, dan juga dampaknya kepada kesesuaian tujuan, goal congruence ya. Nah, di mana di sini manajer ini merupakan apa ya, memberikan aktivitas gitu ya, di mana aktivitasnya berdasarkan pada orientasinya pada sistem reward. Dan sistem reward di sini dalam setiap organisasi, maka reward di sini berpengaruh terhadap keberadaan keberlangsungan tujuan. Nah, di sini kita melihat ya ada beberapa hasil-hasil riset lah ya, riset finding terkait dengan sistem insentif itu di organisasi. Nah, jadi dalam banyak riset menyimpulkan bahwasanya motivasi orang itu timbul karena apa? Ya, motivasi orang itu ditimbulkan karena sistem insentif. Ya, mau tidak mau dengan sistem insentif itu berhubungan ya, related to individual goal. Berhubungan dengan tujuan individual di mana orang berpengaruh gitu ya. Baik itu pengaruhnya positif maupun juga berpengaruh negatif ya, dampak dari yang namanya sistem insentif itu. Nah, kalau dia berpengaruh positif, yang namanya sistem insentif atau dengan berdasarkan pada reward gitu ya, ini menimbulkan dampak, yaitu dampaknya kepuasan ya kan, satisfaction. Dampaknya kepuasan, terutama yang di kepuasan itu adalah kepuasan individu gitu ya. Dan dampaknya negatif dari sistem insentif, dampaknya adalah adanya punishment gitu ya, hukuman. Di mana kalau insentif itu diberikan bentuk bentuk sistem reward itu adalah hukuman, karena apa? Ya karena adanya decrease, ya kan, penurunan kepuasan. Dan sistem reward insentif di sini gitu ya. Nah, di sini mengacu kepada level kepuasan ya. Level kepuasan yaitu kepuasan individu ya, terkait dengan keberadaannya di dalam organisasi. Nah, inilah ya yang namanya dampak sistem insentif itu terhadap individu ya, dan juga kesesuaian orang gitu ya. Nah, jadi kalau mau ada yang mau ngambil variabel gitu ya, dalam hal ini sistem insentif itu berpengaruh terhadap tujuan perusahaan, maka nanti ukurlah pengaruhnya itu pengaruh dari sisi positif maupun juga pengaruh dari sisi negatif ya, sesuai dengan topik kita kali ini. Nah, kemudian sistem insentif juga ini memberikan reward ya, reward secara personal ya. Reward secara personal yang sifatnya relatif ya dan juga situasional. Dan kompensasi secara moneter ini juga penting sebagai bentuk kepuasan ya. Nah, jika
senior manajemen memberikan sinyal ya bahwasanya tindakannya dalam hal ini dalam lingkup sistem pengendalian manajemen itu adalah suatu hal penting, maka manajer operasi juga dalam hal ini memberikan perhatian yang lebih. Ya, manajemen pay little attention ya terhadap sistem terkait dengan pentingnya manajer operasi itu, kesesuaian manajer operasi itu dalam tugasnya ya. Baik. Nah, berikutnya kita lihat ya dalam hal ini karakter insentif itu, sistem kompensasi insentif itu apa saja karakternya. Nah, karakter dari sistem insentif itu mengacu kepada beberapa hal gitu ya, di mana kompensasi rencana sistem insentif itu terbagi ya, baik itu jangka pendek maupun juga jangka panjang. Nah, kalau dikatakan jangka pendek, bahwasanya rencana sistem insentif itu dasarnya apa? Dasarnya pada kinerja ya, kinerja sekarang ya, atau kinerja tahun ini. Nah, sedangkan sistem insentif itu berdasarkan pada rencana jangka panjang, maka kompensasi dan juga sistem insentif di sini berhubungan dengan masalah harga ya. Ya, masalah harga terutama terkait dengan harga saham. Nah, ini implikasi jangka panjangnya. Jangka panjangnya saham itu naik atau juga saham itu mengalami penurunan. Dan sistem insentif jangka pendek menimbulkan yang namanya bentuk kumpulan bonus, ya disebut dengan total bonus pool, ya. Jadi jumlah dari bonus dibayarkan seiring dengan kualifikasi sejauh mana grup ya dalam hal ini karyawan-karyawan dalam grup dalam setiap tahunnya ini mendapatkan yang namanya bonus pool. Dan jangka pendek, nah ini merupakan bagian rencana sistem insentif, di mana para pemegang saham ya menghasilkan suatu formula ya, di mana formulanya ini biasanya ya berhubungan dengan keseluruhan profitabilitas perusahaan ya dalam 1 tahun. Nah, inilah dalam jangka pendeknya. Dan metode didasarkan pada sistem bonus insentif ini yaitu berdasarkan pada persentase gitu ya. Nah, ini memang yang banyak dianut oleh perusahaan, yaitu berdasarkan pada persentase laba ya, percentage of earning per share ya. Ya, dalam hal ini percentage earning per share sebagai pembaginya ya, sehingga dengan sistem insentif ini maka level kepuasan profitabilitas itu bisa diprediksi ya. Berapa bonus tahun ini, berapa bonus di masa yang akan datang, nah tergantung pada target laba tentu saja ya. Sistemnya gitu ya. Nah, ini bagaimana perhitungannya increase return earning ya. Jadi dampaknya naiknya laba ditahan ya kan, dampaknya naik laba ditahan maka berdampak terhadap bonus ya, bonus setelah pajak. Begitu juga meningkatnya laba ya sebelum bonus ya. Nah, itu dalam hal ini perhitungannya. Begitu juga penyesuaian minimum earning per share gitu ya. Minimum earning per share-nya, nah di sini tidak ada pengurangan di mana earning per share-nya dihitung secara normal ketika perusahaan mengekspektasikan ya kerugiannya. Ya, kemudian juga sistem insentif yang lain selain dari short term yaitu ya carry overs. Nah, carry overs ini adalah sistem pembayaran yang dihitung dari kumpulan bonus ya yang terbagi atas beberapa annual annual carrying over part the amount determine the bonus formula. Jadi memang bukan berdasarkan persentase ya, tetapi juga berdasarkan pada formula ya, hitung-hitungan formula ya. Jadi bukan berdasarkan laba, tetapi ada formula khusus. Nah, di mana setiap dari komite ya, dari dewan direksi, nah di sini menambahkan akumulasi gitu ya. Akumulasi dari masing-masing bonus tergantung pada formulanya ya. Jadi formulanya
bersifat fleksibel, dan yang kedua dapat mengurangi dampak ya. Nah, dampak dari apa ya? Swing that occur. Nah, jadi itu yang namanya carrying over ya, jadi menggunakan formula. Berikutnya adalah dengan deferred compensation, artinya kompensasi yang terhutang. Nah, apa yang dikatakan dengan kompensasi yang terhutang? Di mana bonus itu dihitung secara tahunan dan pembayarannya dihitung berdasarkan pada selisih, ya, selisih antara satu periode ini dengan periode sebelum-sebelumnya atau biasanya 5 tahun, gitu ya. Jadi dalam sistem ini, sistem eksekutif, gitu ya, ini memberikan 5 bentuk bonus ya dalam 1 tahun dari setiap perolehan labanya. Nah, inilah dikatakan dengan deferred compensation. Ya, berikutnya adalah sistem pembayaran insentif dalam jangka panjang atau disebut dengan long term incentive plan. Nah, jadi dalam sistem long term incentive plan, nah insentif dari bonus itu dihitung dari apa ya? Berdasarkan pada refleksinya dari harga saham. Nah, ini ya, long term itu. Kenapa dia harga saham? Ya kalau harga sahamnya turun, bonusnya turun. Kalau harga saham naik, maka insentifnya naik, begitu ya. Jadi berdasarkan pada stock option. Nah, selain itu juga dalam bentuk long term ini ada yang namanya phantom share. Jadi phantom share adalah bentuk rencana bonus dari harga saham, di mana harga sahamnya didasarkan pada nilai buku ya, atau disebut dengan share for bookkeeping purpose only ya. Kemudian juga ya berdasarkan pada stock appreciation right dan juga performance share ya. Dan sistem insentif juga berdasarkan pada untuk apa ya, corporate officer ya, karyawan kantor gitu ya. Nah, di sini bonus itu bisa diberikan kepada CEO ya, Chief Executive Officer. Nah, jadi Chief Executive Officer, nah insentif diberikan ya terkait dengan apa ya, MBO ya, Management by Objective System. Artinya berdasarkan pada tujuan ya. Jadi diberikanlah tujuannya kepada para CEO ya. Selain itu juga insentif diberikan kepada unit manager. Nah, pada unit manager maka tipologinya dikelompokkan adalah sistem insentif ini adalah bersifat keuangan ya. Artinya secara psikologi ada dampak, secara sosial juga ada dampak. Nah, dengan insentif sistem keuangan di sini meningkatlah gaji ya, meningkatlah bonus, meningkatlah manfaat. Nah, ini ya. Jadi insentif berbasis business unit manager. Nah, unit tipe-tipenya, tipe-tipe insentif ya, itu ada financial reward ya, ada psychological and social reward. Dan financial reward, salary increase, bonus, benefit, dan juga perquisite ya. Sedangkan psychological social reward dalam bentuk promotion dan dalam bentuk recognition ya, pengakuan. Nah, ini ya, inilah tabel kompensasi bonus kepada para unit manager. Ya, mungkin adik-adik ada yang mau kita diskusikan, silakan. Oke ya, baik. Saya kira itu saja dulu bahannya, dan sisanya silakan dibaca ya, karena saya ada mengajar lagi ya. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terima kasih. Boleh meninggalkan ruangan.